Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriani Mamente, kelas D S1 Farmasi 2017 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sintesis Senyawa Obat yang berjudul Sintesis Asam 2,2,4-bromo N 2,6 diklorofenil benzamida fenil asetat sebagai kandidat obat penghambat CHOX atau siklooksigenase. Manfaat dan keunggulan. Diklofenak adalah turunan asam fenil asetat sederhana yang menyerupai florbiprofen maupun meklofenamat. Obat ini adalah penghambat siklooksigenase atau CHOX yang kuat dengan efek antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. Diklofenak merupakan obat NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs yang bersifat tidak selektif di mana kedua jenis CHOX diblokir dengan dihambatnya CHOX1. Dengan demikian, tidak ada lagi yang bertanggung jawab melindungi mukosa lambung, usus, dan ginjal, sehingga terjadi iritasi dan efek toksik pada ginjal. Selanjutnya, diskoneksi. Diskoneksi adalah pemotongan ikatan secara imajiner pemecah molekul yang diharapkan lebih sederhana. Diskoneksi biasa disebut kebalikan dari sintesis. Jika sintesis mereaksikan senyawa starting material menjadi suatu produk senyawa baru. Selanjutnya, ada diskoneksi senyawa dari turunan dari N4BD ini, di mana turunan N4BD ini dipecah menjadi dua, yaitu natrium diklofenak dan 4-bromobenzil klorida. Retrosintetik. Retrosintetik adalah proses pembelahan molekul target ke dalam bahan awal. Proses ini dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui proses interkonversi gugus fungsional atau IGF dan diskoneksi. Selanjutnya, sinton dan reagen. Sinton adalah fragmen ideal, biasanya suatu kation atau anion akibat suatu diskoneksi. Sinton yang didapatkan dari pemecahan senyawa N4BD yaitu ada natrium diklofenak dan 4-bromobenzil klorida. Kemudian reagen. Reagen adalah senyawa yang digunakan dalam praktek untuk sinton. Di sini dipakai reagen yaitu N4BD. Reaksi yang terjadi adalah reaksi Schouten-Baumann. Reaksi Schouten-Baumann adalah metode untuk mensintesis amida dari amina dan asil halida. Reaksi ini pertama kali dilakukan oleh ahli kimia Jerman Schouten pada tahun 1884, kemudian dilanjutkan oleh Baumann pada tahun 1886. Pada gambar ini adalah reaksi Schouten-Baumann secara umum pada pembentukan senyawa amida. Selanjutnya, metode dan cara kerja senyawa asam 2,2,4-bromo N 2,6 diklorofenil benzamida fenil asetat. Yang pertama, natrium diklofenak 1590 gram, 5 mmol tambah THF 5 ml Erlenmeyer atau ice bath 4-bromobenzil klorida, 1089 gram, 5 mmol tambah THF 5 ml. Kedua, dicampurkan per tetes di sterer 24 jam, sampling setiap 1 jam. Yang ketiga, diuapkan larutan N4BD tambah NaCl dalam lemari asam sampai pelarut habis atau kering. Keempat, dicuci NaCl dengan Aquades. Kelima, disaring campuran dan bila sampai Erlenmeyer bersih, keringkan kertas saring, lakukan kromatografi kolom dan hitung rendemen, sehingga mendapatkan serbuk kering senyawa N4BD. Selanjutnya, proses pemurnian kromatografi kolom. Proses pemurnian menggunakan kromatografi kolom maupun uji kemurnian menggunakan KLT. Dari pemurnian metode kromatografi kolom ini diperoleh 34 vial. Selanjutnya, vial-vial tersebut dianalisis menggunakan KLT densitometri. Hasil evaluasi fraksi senyawa produk sintesis dapat dilihat pada gambar ini. Dari hasil tersebut, fraksi 1-9 tidak menunjukkan noda yang jelas. Kemungkinan belum ada senyawa target yang terbawa oleh fase gerak atau eluen kromatografi kolom. Fraksi 12-20 terdapat 3 noda yang tidak memisah dengan baik, yaitu noda produk, bahan awal atau natrium diklofenak, dan produk samping. Sedangkan fraksi 21-34 terdapat 2 noda, yaitu noda produk dan produk samping. Hasil tersebut menunjukkan pemurnian menggunakan kromatografi kolom belum dapat memisah senyawa target dengan baik, sehingga senyawa hasil pemurnian belum murni senyawa target. Langkah yang ditempuh untuk mendapat senyawa murni adalah dengan mengerok lempeng hasil KLT yang memiliki nilai RF sama.
Dari 34 fraksi tersebut dipilih fraksi 21-34 yang memiliki dua noda pada bagian tengah, yaitu RF 0,56 yang merupakan produk samping dan noda atas yaitu RF 0,93 yang diduga sebagai produk atau senyawa target. Setelah masing-masing dua noda tersebut dikerok dan dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan KLT densitometri untuk mengetahui kelompok noda mana yang memiliki kemurnian atau purity yang bagus. Kemudian uji kemurnian senyawa hasil sintesis dengan KLT. Senyawa hasil dari pengerokan lempeng untuk noda atas yaitu RF 0,93 fraksi 21-34 memiliki kemurnian atau purity bagus. Setelah dianalisis menggunakan KLT densitometri dan memiliki nilai RSM sama dengan 0,999131 dan RME sama dengan 0,999808 serta memiliki puncak yang berbeda dengan senyawa pembanding atau natrium diklofenak dan asam benzoat, sehingga dapat dikatakan senyawa hasil kerokan tersebut adalah murni senyawa target. Identifikasi struktur senyawa produk sintesis. Identifikasi struktur dengan 1-HNMR. Identifikasi struktur yang pertama dilakukan ialah dengan 1-HNMR 400-5Z. Hal ini dikarenakan senyawa produk yang dihasilkan sangat sedikit, sehingga dilakukan identifikasi dengan 1-HNMR terlebih dahulu yang tidak merusak 36 sampel. Selanjutnya, senyawa dapat diperoleh kembali dengan penguapan pelarut untuk dapat dianalisis secara FTIR. Selanjutnya, identifikasi struktur dengan FTIR. Identifikasi struktur senyawa dilakukan dengan menggunakan FTIR. Dapat menunjukkan gugus fungsi dalam suatu senyawa karena setiap gugus fungsi menunjukkan bilangan atau gelombang yang spesifik. Itulah hasil presentasi tugas saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.